Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10B akan mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Aspek Keperilakuan dalam Akuntansi Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Risa Stafaradila dengan NIM 2020-1048. Saya Anili Munasabila Rohmah dengan NIM 2020-1035. Nama saya Nurfita Rahayu, NIM 2020-1046. Nama saya Widianto Alfiansa dengan NIM 2020-1074. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang ilmu akuntansi yang lain. Akuntansi keperilakuan yaitu bidang akuntansi yang mempelajari tentang perilaku manusia yang dapat mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha maupun bisnis dan sebaliknya. Akuntansi keperilakuan biasanya akan selalu berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, serta penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Akuntansi terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu financial accounting, dan yang kedua ada akuntansi manajemen atau managerial accounting. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Widi. Berikutnya yaitu perkembangan akuntansi keperilakuan. Penelitian dalam akuntansi keperilakuan diawali pada tahun 1952 ketika Argyris meneliti tentang the impact of budget on people. Istilah akuntansi keperilakuan baru muncul pada tahun 1967 oleh Becker, dan pada tahun 1989 baru muncul jurnal khusus yang mempublikasikan penelitian akuntansi keperilakuan, yaitu BRIA, Behavioral Research in Accounting. Dalam penelitian akuntansi keperilakuan dikenal dua teori yang dominan, yaitu Human Judgment Theory (HJT) dan Human Information Processing (HIP). Penelitian terkait HJT sudah dimulai sejak tahun 1954. Dalam pemrosesan informasi, model terbanyak yang dipergunakan adalah Brunswick Lens, model di samping proses tracking, dan probabilistic judgment. Berikutnya hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Setiap pihak yang berhubungan dengan akuntansi selalu menggunakan judgement dalam pengambilan keputusan. Akuntan internal menggunakan judgement dalam memilih metode dan pendekatan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan manajemen. Judgement juga berperan dominan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Akuntan publik menggunakan judgement dalam melakukan prosedur audit. Judgement auditor diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Judgement dan keputusan yang beragam untuk kondisi yang sejenis mencerminkan variasi berperilaku. Pada akhirnya muncul banyak aspek keperilakuan yang terkait dengan akuntan keuangan. Aspek keperilakuan tersebut merupakan bidang yang dikaji dalam akuntansi keperilakuan. Hubungan antara akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan seperti gambar di bawah ini. Akuntan atau auditor adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyajikan informasi akuntansi. Akuntan internal bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi akuntansi untuk kepentingan internal perusahaan, sedangkan akuntan publik bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal perusahaan, termasuk penggunaan laporan keuangan. Informasi akuntansi financial statement adalah produk akhir dari proses akuntansi. Informasi akuntansi menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Penggunaan eksternal adalah pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan.
Penggunaan eksternal dapat berupa investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Judgement adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan subjektif. Judgement diperlukan dalam akuntansi karena terdapat berbagai hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, dalam menentukan nilai persediaan, akuntan perlu menggunakan judgement untuk menentukan metode penilaian persediaan yang paling sesuai. Yang selanjutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yaitu diantaranya 1. Akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, VASB, GAAP. Beberapa prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Akuntansi perpajakan. Kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Yang ketiga, akuntansi manajerial. Hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi bersangkutan. Yang keempat, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pendahuluan. Akuntansi keperilakuan merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang ilmu akuntansi lainnya. Menurut ANFI 2019, akuntansi keperilakuan biasanya akan selalu berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, serta penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Akuntansi terbagi menjadi dua kelompok besar, antara lain akuntansi keuangan atau financial accounting dan akuntansi manajemen atau biasa disebut managerial accounting. Akuntansi keuangan bertujuan dalam menyajikan informasi bagi pengguna eksternal, sedangkan akuntansi manajemen bagi pengguna internal perusahaan, menurut Surjadi 2016. Setiap perusahaan selalu mengalami persaingan yang sangat ketat. Salah satu sebabnya dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta banyaknya perusahaan baru yang bermunculan. Kondisi ini semakin membuat perusahaan untuk memperbaiki dan mengelola perusahaan dengan baik. Efisiensi menjadi salah satu kunci untuk permasalahan ini. Efisiensi perusahaan menyangkut pengelolaan hubungan input dan output, yang diartikan dengan cara bagaimana perusahaan mengalokasikan sejumlah sumber daya agar mendapatkan hasil output yang maksimal. Pandemi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu jenis virus yang pertama kali melanda kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 31 Desember 2019. Setiap perusahaan dalam operasionalnya tidak terlepas dari peran akuntansi sebagai penyedia atau sumber informasi keuangan yang menjadi dasar perancangan kegiatan usaha. Seiring berjalannya waktu, saat ini ilmu akuntansi berkembang memasuki ranah perilaku dengan fungsi untuk mempelajari aspek perilaku manusia yang membantu saat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana menurut Sugiono 2019, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan dalam penelitian ini melakukan studi pustaka dalam menganalisis peran akuntansi keperilakuan terhadap penyusunan laporan keuangan di era pandemi COVID-19. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan mengenai langkah-langkah yang diambil perusahaan. Penelitian ini menggunakan database berdasarkan penelitian terdahulu untuk memperoleh data mengenai artikel terkait. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi keperilakuan akan terus berkembang sesuai dengan zaman, karena merupakan jawaban untuk melengkapi akuntansi tradisional di perusahaan. Teori honesty is the best policy merupakan karakter moral dalam berperilaku yang selalu menaati aturan, menjaga kedisiplinan, dan mengungkapkan sesuatu dengan jujur. Perilaku manajemen dan tenaga kerja perusahaan mempengaruhi hasil laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, diperlukan penerapan akuntansi keperilakuan yang baik agar laporan keuangan yang disajikan relevan dan wajar untuk menghindari tindakan kecurangan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menyoroti bahwa akuntansi keperilakuan memiliki peran yang cukup strategis dalam menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian tindakan alternatif di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja perusahaan dan tenaga kerja, sehingga perusahaan harus mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan kinerja tenaga kerja. Oleh karena itu, akuntansi keperilakuan menjadi penting dalam menyediakan informasi yang relevan untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut Lubis, tahun 2017 menyatakan bahwa aspek keperilakuan dapat mempengaruhi naik dan turunnya kinerja tenaga kerja yang merujuk pada keberhasilan ketika melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerja tenaga kerja dapat dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik. Jadi setiap perusahaan itu memiliki pengungkapan informasi dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Maka, laporan keuangan merupakan peran yang sangat strategis agar permasalahan di suatu perusahaan itu dapat diselesaikan. Saat pandemi COVID-19, terdapat beberapa kasus seperti pemotongan gaji dan PHK atau pemutusan hubungan kerja yang sepihak terjadi di beberapa waktu lalu. Salah satu perusahaan yang terindikasi ialah PT Net Media Tama Televisi pada tahun 2020. Jadi sebanyak 37 pegawai bagian pemberitaan melalui pengacara publik yang mengungkapkan dasar permasalahan polemik menjadi pola komunikasi buruk antara perusahaan dengan karyawan. Dan ada penelitian dari Halimah, Rahman, dan Sucipto tahun 2018 yang menunjukkan bahwa disiplin dan etika dalam akuntansi keuangan pada PT Hexindo Adi Perkasa Terbuka telah diterapkan dengan baik sesuai peraturan dan Code of Conduct perusahaan. Dengan karyawan yang memiliki etika baik akan berdampak secara finansial maupun non-finansial perusahaan. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, relevansi. Jurnal ini sangat relevan dengan kondisi bisnis saat ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini membuat jurnal ini memiliki nilai tambah yang signifikan dalam memberikan wawasan tentang bagaimana akuntansi keperilakuan dapat menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan bisnis yang tidak terduga. Yang kedua, kontribusi. Jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam memperluas pemahaman tentang peran akuntansi keperilakuan dalam menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam situasi yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19. Kontribusi ini dapat membantu pengambil keputusan perusahaan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, implikasi praktis. Jurnal ini memberikan implikasi praktis yang jelas, yaitu perlunya penerapan akuntansi keperilakuan yang baik untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan wajar, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 guna menghindari tindakan kecurangan.
Slide selanjutnya itu kelemahan. Keterbatasan metodologi. Jurnal ini menggunakan analisis kualitatif, sementara metode kualitatif itu penting untuk memahami perilaku dan sikap. Pendekatan metodologi yang lebih beragam termasuk analisis kuantitatif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik tersebut. Yang kedua, kurangnya contoh spesifik. Jurnal ini tidak memberikan contoh atau studi kasus spesifik tentang bagaimana perilaku akuntansi dan pengambilan keputusan dipengaruhi selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, kurangnya analisis perbandingan. Jurnal ini tidak mencakup analisis perbandingan dari perusahaan yang menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap perilaku akuntansi selama pandemi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai sesi tanya jawab pada pertemuan offline kemarin. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Mbak Zulia. Pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi pengguna informasi dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pengirim informasi. Kelompok kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Zulia. Antisipasi pengguna informasi dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pengirim informasi dengan cara memperkuat tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan informasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Jika pengirim informasi merasa bahwa informasi yang mereka berikan akan digunakan dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Tetapi sebaliknya, jika pengirim informasi merasa bahwa informasi yang mereka sampaikan itu akan terancam atau disalahgunakan, maka resiko mereka untuk menahan atau menyembunyikan informasi akan lebih tinggi. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Sylvia. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi respon literatif digunakan dalam mengubah perilaku terkait pelaporan akuntansi keuangan? Menurut kelompok kami, strategi respon literatif dapat digunakan dalam mengubah perilaku terkait pelaporan akuntansi keuangan dengan cara memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif terhadap kinerja dan perilaku yang diinginkan, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat memperkuat budaya organisasi yang mendukung integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta membangun komitmen yang mendukung dan motivasi yang tinggi terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan etika bisnis yang berlaku. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Asna. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kepercayaan dan hubungan interpersonal di antara anggota tim keuangan dapat mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan? Kelompok kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Asna. Kepercayaan dan hubungan interpersonal yang baik di antara anggota tim keuangan dapat sangat mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Tim yang saling percaya cenderung bekerja lebih efektif, berbagi informasi dengan lebih terbuka, dan berkoordinasi dengan lebih baik, yang tentunya semuanya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, hubungan interpersonal yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang efisien. Faktor kunci untuk mencapai tujuan keuangan secara tepat waktu. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Hoirunisa, yaitu dalam menilai dampak aturan pelaporan terhadap perilaku pengiriman informasi, apa sih tantangan utama yang dihadapi terutama saat menggunakan survei untuk mendapatkan perspektif pelapor? Jawabannya yaitu, tantangan utama yang dihadapi dalam menilai dampak aturan pelaporan terhadap perilaku pengiriman informasi melalui survei adalah keakuratan dan keandalan data yang diperoleh. Survei dapat menjadi alat yang efektif untuk memperoleh perspektif pelapor tentang aturan pelaporan dan pengiriman informasi. Namun, kualitas data yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bias responden, interpretasi yang salah, dan ketidakpastian dalam pengukuran. Oleh karena itu, penting untuk merancang survei yang baik dengan pertanyaan yang jelas dan terukur, serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas data. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvie Anggi. Bagaimana prinsip akuntansi keperilakuan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan? Yaitu jawabannya, prinsip akuntansi keperilakuan menekan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab pribadi. Dengan menerapkan prinsip ini,
Individu di dalam organisasi akan lebih cenderung untuk bertindak dengan kejujuran dan profesionalisme dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas karena setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang berikutnya pertanyaan dari Mbak Anissa Latifatul Wilda, yaitu pertanyaannya, contoh organisasi yang telah sukses menerapkan praktik akuntansi keperilakuan dan beroleh manfaat positif secara jangka panjang. Yaitu jawabannya 1. Contoh organisasi yang dikenal sukses dalam menerapkan praktik akuntansi keperilakuan adalah Johnson & Johnson. Perusahaan ini telah mendapatkan pengakuan karena komitmennya terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Pendekatan mereka mencakup penerapan prinsip-prinsip keperilakuan dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Keberlanjutan praktik ini telah membantu membangun kepercayaan pemegang saham dan reputasi positif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Septia Lulu. Pertanyaannya yaitu, dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang signifikan, bagaimana manajemen mengelola risiko etika yang dapat timbul dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan? Yaitu jawabannya, dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang signifikan, manajemen perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko etika dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup, yaitu 1. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, memperkuat komunikasi kepada pemangku kepentingan mengenai situasi ekonomi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Ketiga yaitu meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur terkait pelaporan keuangan untuk memastikan relevansinya dalam konteks ekonomi yang tidak pasti. Yang berikutnya, memberikan pelatihan kepada personel terkait etika bisnis dan risiko keuangan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pelaporan keuangan. Berikutnya, memperkuat fungsi audit internal untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko etika. Bekerja sama erat dengan auditor eksternal untuk memastikan integritas laporan keuangan. Menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip keperilakuan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan memenuhi standar etika yang tinggi. Dan selanjutnya, meningkatkan peran dan pengawasan Dewan Direksi terhadap praktik pengelolaan resiko etika. Yang terakhir, memastikan adanya saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan Dewan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, manajemen dapat membantu mengelola resiko etika dan menjaga integritas dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan, bahkan dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Yaitu yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas. Sediakan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait etika keuangan. Pastikan setiap anggota tim keuangan memahami dan mengikuti pedoman ini. Yang kedua, pelatihan etika keuangan. Berikan pelatihan reguler tentang prinsip-prinsip etika keuangan. Diskusikan kasus-kasus studi untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi yang dapat menimbulkan resiko etika. Yang ketiga, komitmen pimpinan. Pimpinan perusahaan harus menegaskan komitmen mereka terhadap etika dan akuntabilitas. Tunjukkan contoh melalui tindakan dan keputusan yang diambil. Tekanan kinerja dan insentif finansial dapat signifikan mempengaruhi kecenderungan individu atau organisasi untuk melakukan praktek yang tidak etis dalam pelaporan keuangan. Beberapa dampaknya yaitu meliputi
Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Tekanan untuk mencapai target kinerja atau mendapatkan insentif finansial dapat mendorong individu atau organisasi untuk memanipulasi laporan keuangan. Resiko terjadinya praktek yang tidak etis seperti penyembunyian kerugian atau pemanipulasi hasil keuangan. Yang kedua yaitu ketidakjujuran dalam pelaporan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar atau pemangku kepentingan dapat menyebabkan individu melibatkan diri dalam ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Weni Dwi. Bagaimana faktor keperilakuan individu atau dampak atau kelompok dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses akuntansi keuangan, dan apakah terdapat strategi atau mekanisme tertentu untuk mengelola aspek ini secara efektif? Yaitu jawabannya, faktor keperilakuan individu atau kelompok dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses akuntansi keuangan melalui berbagai cara seperti bias personal, konflik kepentingan, atau tekanan sosial. Untuk mengelola aspek ini secara efektif, perusahaan dapat menerapkan kontrol internal yang ketat, memastikan transparansi, dan memberikan pelatihan etika kepada karyawan. Selain itu, memiliki kebijakan anti korupsi dan mendukung budaya perusahaan yang berfokus pada integritas dapat membantu mengurangi resiko keputusan yang tidak etis. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anissa Latifatul Huda. Contoh organisasi yang telah sukses menerapkan praktik akuntansi keperilakuan dan memperoleh manfaat positif secara jangka panjang. Jadi jawabannya, satu contoh organisasi yang dikenal sukses dalam menerapkan praktik akuntansi keperilakuan adalah Johnson & Johnson. Perusahaan ini telah mendapatkan pengakuan karena komitmennya terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Pendekatan mereka mencakup penerapan prinsip-prinsip keperilakuan dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Keberlanjutan praktik ini telah membantu membangun kepercayaan pemegang saham dan reputasi positif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya dari Mbak Rizka Fatmatul Aulia. Apakah perubahan manajemen atau kepemimpinan perusahaan mempengaruhi interpretasi laporan keuangan? Ya, perubahan dalam manajemen atau kepemimpinan perusahaan dapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan. Gaya kepemimpinan, nilai-nilai, dan prioritas manajemen baru dapat membawa perubahan dalam fokus operasional dan strategis perusahaan. Ini dapat mencakup penekanan pada aspek-aspek tertentu dalam pelaporan keuangan, pengambilan risiko yang berbeda, atau perubahan strategi bisnis yang dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan diinterpretasikan. Selain itu, persepsi pasar dan kepercayaan investor juga dapat dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara laporan keuangan diinterpretasikan oleh pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari manajemen baru mengenai arah perusahaan dan dampaknya pada kinerja keuangan dapat membantu menjaga kepercayaan dan pemahaman yang tepat terhadap laporan keuangan. Pertanyaan dari Mbak Weni. Bagaimana faktor keperilakuan individu atau kelompok dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses akuntansi keuangan, dan apakah terdapat strategi atau mekanisme tertentu untuk mengelola aspek ini secara efektif? Jadi jawabannya, faktor keperilakuan individu atau kelompok dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses akuntansi keuangan melalui berbagai cara, seperti bias personal, konflik kepentingan, atau tekanan sosial. Untuk mengelola aspek ini secara efektif, perusahaan dapat menerapkan kontrol internal yang ketat, memastikan transparansi, dan memberikan pelatihan etika kepada karyawan. Selain itu, memiliki kebijakan anti korupsi dan mendukung budaya perusahaan yang berfokus pada integritas dapat membantu mengurangi risiko keputusan yang tidak etis. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Menurut Anda, apakah etika perusahaan itu tercermin dalam cara mereka menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka? Jadi jawabannya ya, etika perusahaan itu dapat tercermin dalam cara mereka menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Prinsip-prinsip etika, integritas, dan transparansi sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi ini ada beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana etika perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Yang pertama ada ketepatan dan kehati-hatian. Perusahaan yang menunjukkan etika baik akan berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan hati-hati dalam penyusunan laporan keuangannya. Jadi untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Yang kedua ada transparansi. Etika perusahaan tercermin dalam sejauh mana mereka itu memberikan informasi yang cukup dan relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk detail mengenai kebijakan akuntansi dan estimasi yang digunakan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Jadi perusahaan yang mengikuti standar akuntansi yang berlaku dengan benar menunjukkan komitmen terhadap etika. Karena ini memastikan konsistensi dan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat ada pengungkapan risiko. Etika perusahaan tercermin dalam kemampuan mereka untuk jujur mengenai risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan di masa depan dan cara mereka untuk mengelola risiko tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zunina Rahmawati. Bagaimana penggunaan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan akuntan dalam mengelola informasi keuangan? Jadi jawabannya, teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat signifikan mempengaruhi perilaku dan keputusan akuntan dalam mengelola informasi keuangan. Otomatisasi ini dapat mempercepat proses rutin seperti entry data, memungkinkan akuntan fokus pada tugas analisis dan strategis. Kecerdasan buatan dapat membantu dalam analisis data besar dan memberikan wawasan yang prediktif dan memudahkan untuk mengambil keputusan. Namun, akuntan perlu memahami teknologi ini untuk memitigasi risiko dan memastikan integritas informasi keuangan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Harisa Mufarikoh. Apa dampak budaya organisasi terhadap praktik keperilakuan dalam pelaporan keuangan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan? Jadi jawabannya yaitu budaya organisasi ini dapat mempengaruhi praktek keperilakuan dalam pelaporan keuangan melalui norma, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Jika budaya mendukung transparansi dan etika, praktek keperilakuan cenderung positif. Begitupun sebaliknya, budaya yang tidak mendukung integritas dapat menyebabkan praktik keperilakuan yang merugikan. Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas informasi keuangan dapat terlihat melalui keakuratan, keandalan, dan relevansi laporan keuangan. Budaya yang mendorong integritas dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan mengurangi risiko manipulasi atau penyajian yang biasa. Jadi, membangun budaya organisasi yang mendukung integritas dan transparansi dapat secara positif mempengaruhi praktik keperilakuan dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas informasi keuangan perusahaan.
Oke, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang sudah kelompok kami review, yaitu akuntansi keperilakuan memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi keperilakuan akan terus berkembang sesuai dengan zaman, dan diperlukan penerapan akuntansi keperilakuan yang baik agar laporan keuangan disajikan relevan dan wajar untuk menghindari tindakan kecurangan. Teori honesty is the best policy juga dijelaskan sebagai karakter moral yang penting dalam perilaku, terutama dalam konteks keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu saran. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan antara perusahaan yang menerapkan praktik akuntansi keperilakuan yang berbeda selama pandemi COVID-19 terjadi. Gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk memahami bagaimana dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Kemudian, dapat menggunakan pendekatan metodologi yang beragam, termasuk analisis kuantitatif, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara perilaku manusia, penyusunan laporan keuangan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan itu murni dari kami, dan apabila ada kelebihan itu karena sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.